Tahu nggak sih kalau setiap virus punya cara khusus untuk menyebar? Misalnya virus yang bikin demam berdarah, cacar air, atau bahkan COVID-19. Tapi gimana sih cara mereka menyebar? Dan apa yang bisa kita lakukan supaya nggak ikut tertular? Yuk kita bahas sama-sama. Tonton video ini sampai habis ya, karena ini akan bantu kalian lebih paham tentang virus dan bagaimana kita tetap bisa aman. Pertama, virus Dengue yang bikin demam berdarah. Virus ini gak menular dari orang ke orang ya, tapi ditransfer lewat gigitan nyamuk Aedes aegypti. Kalau nyamuk ini menggigit orang yang sudah terinfeksi, terus menggigit orang lain, virusnya ikut pindah. Jadi, salah satu cara mencegahnya adalah dengan memberantas nyamuk di sekitar kita. Kalau virus cacar air atau varicella zoster beda lagi. Virus ini bisa menular lewat sentuhan langsung ke kulit penderita, percikan air saat mereka bersin atau batuk, bahkan lewat benda-benda yang mereka pegang. Jadi, kalau ada teman yang kena cacar air, sebaiknya hindari kontak langsung ya. Nah, virus HIV juga punya cara khusus. Virus ini menular lewat cairan tubuh seperti darah atau ASI. Biasanya penularan lewat jarum suntik yang gak steril atau kontak luka dengan cairan tersebut. Dan sekarang kita bahas COVID-19. Virus ini menyebar lewat droplet, yaitu percikan kecil yang keluar saat seseorang bersin, batuk, atau bahkan saat berbicara. Droplet ini bisa nempel di udara atau permukaan benda lalu tanpa sadar kita sentuh. Itulah kenapa virus ini menyebar begitu cepat. Nah, setelah kita tahu bagaimana cara virus COVID menyebar, sekarang kita bahas cara mencegahnya. Ada 3 cara utama, yaitu tindakan fisik, tindakan dengan bahan kimia, dan tindakan dengan biologis. Pertama, tindakan fisik. Virus COVID dapat menyebar lewat droplet. Nah, droplet ini biasanya jatuh dalam beberapa meter, makanya kita dianjurkan untuk menjaga jarak sekitar 2 meter saat bertemu orang lain. Virus ini juga bisa masuk lewat hidung atau mulut. Jadi, penting banget buat kita pakai masker dengan benar yang menutupi hidung sampai dagu. Dan ingat, jangan menyentuh wajah dengan tangan ya, soalnya droplet ini bisa menempel di benda-benda sekitar penderita seperti meja atau baju yang tanpa sadar kita sentuh. Nah, cara kedua adalah tindakan menggunakan bahan kimia. Kalian tahu nggak sih beberapa virus termasuk virus COVID punya lapisan luar yang disebut dengan amplop. Amplop ini penting banget buat virus supaya bisa menginfeksi tubuh kita. Tapi kabar baiknya sabun bisa merusak amplop virus ini. Sabun mengandung zat mirip lemak yang disebut dengan amphiphilase. Zat ini mampu menghancurkan amplop virus dan membantu melepas virus yang menempel di kulit kita. Jadi, cuci tangan pakai sabun di air yang mengalir itu wajib ya. Kalau nggak ada sabun dan air, tenang aja. Ada hand sanitizer dengan alkohol 70% yang bisa membantu. Alkohol di dalamnya mampu merusak struktur protein dan amplop virus, sehingga virus nggak bisa menyerang tubuh kita. Cara ketiga yaitu pencegahan secara biologis. Tubuh kita punya sistem kekebalan yang keren banget. Sistem ini bisa melawan virus atau patogen tertentu. Bahkan, tubuh bisa mengingat virus yang pernah menyerang. Jadi, kalau virus itu datang lagi, tubuh langsung siap melawan dengan antibodi. Nah, inilah alasan kenapa kita diberi vaksin. Karena vaksin dapat membantu tubuh kita mengenali virus tertentu tanpa harus sakit dahulu. Ada 2 jenis vaksin, yaitu vaksin yang dibuat dari virus hidup yang sudah dilemahkan, dan vaksin yang dibuat dari virus yang sudah mati tetapi masih bisa melatih tubuh membuat antibodi. Tubuh dengan cara istirahat yang cukup, makan makanan bergizi seimbang, dan minum vitamin. Kalau tubuh sudah terinfeksi virus, kita bisa menggunakan obat antivirus. Salah satu contohnya adalah Acyclovir. Obat ini digunakan untuk melawan virus herpes dengan cara menghambat virus berkembang biak di dalam tubuh kita. Selain itu, ada juga metode yang disebut dengan terapi plasma darah. Plasma darah diambil dari orang yang sudah sembuh dari penyakit seperti COVID-19. Kenapa? Karena plasma mereka sudah punya antibodi untuk melawan virus. Plasma ini lalu diberikan ke pasien lain untuk membantu melawan virus di tubuh mereka. Jadi, dengan vaksin, pola hidup sehat, obat antivirus, dan terapi plasma darah, tubuh kita punya banyak cara untuk melawan virus. Semakin kita paham, semakin kita bisa menjaga diri dan orang di sekitar kita. Baiklah teman-teman, saatnya kuis untuk menguji pemahaman kalian. Soal pertama. Virus corona dapat menyebar melalui droplet yang keluar dari penderita saat bersin, batuk, atau berbicara. Mengapa memakai masker dan menjaga jarak menjadi langkah penting untuk mencegah penularan? A. Masker dapat membunuh virus secara langsung. B. Masker mencegah droplet menyebar ke udara. C. Menjaga jarak membuat virus kehilangan kemampuan untuk hidup.
D. Droplet hanya dapat menyebar jika menyentuh benda di sekitar penderita. Jawabannya B. Masker mencegah droplet menyebar ke udara. Masker digunakan untuk menahan droplet agar tidak menyebar ke udara atau terhirup oleh orang lain. Sementara itu, menjaga jarak mencegah seseorang berada di zona jangkauan droplet. Langkah ini efektif untuk memutus rantai penyebaran virus. Soal kedua, salah satu cara mencegah penyebaran virus adalah dengan mencuci tangan menggunakan sabun. Bagaimana sabun dapat merusak amplop virus seperti virus corona? A. Sabun melarutkan protein di dalam virus. B. Sabun menghasilkan reaksi panas yang membunuh virus. C. Sabun menghancurkan lipid pada amplop virus. D. Sabun menurunkan suhu tubuh sehingga virus mati. Jawabannya C. Sabun menghancurkan lipid pada amplop virus. Sabun mengandung zat amfipilis yang merusak lapisan lipid pada amplop virus. Tanpa amplop ini, virus kehilangan kemampuan untuk menyerang sel inangnya. Soal ketiga, seorang pasien COVID-19 menerima terapi plasma darah dari penyintas COVID-19. Apa peran utama plasma darah tersebut? A. Memproduksi droplet yang melawan virus. B. Menghancurkan amplop virus dalam tubuh pasien. C. Memberikan antibodi yang sudah terbentuk untuk melawan virus. D. Mengaktifkan sistem kekebalan tubuh untuk menyerang bakteri. Jawabannya C. Memberikan antibodi yang sudah terbentuk untuk melawan virus. Plasma darah penyintas COVID-19 mengandung antibodi spesifik yang sudah terbentuk untuk melawan virus corona. Antibodi ini membantu tubuh pasien lain melawan virus dengan lebih cepat. Soal keempat, vaksin membantu tubuh melawan infeksi dengan cara A. Menghancurkan patogen langsung saat diberikan. B. Merangsang tubuh membentuk antibodi spesifik. C. Memperkuat jaringan sel yang terinfeksi virus. D. Menggantikan fungsi sistem kekebalan tubuh sementara. Jawabannya B. Merangsang tubuh membentuk antibodi spesifik. Vaksin merangsang sistem kekebalan tubuh untuk mengenali patogen tertentu dan memproduksi antibodi sehingga tubuh lebih siap melawan infeksi jika patogen tersebut menyerang lagi. Soal kelima, seorang siswa berpendapat bahwa menjaga pola makan seimbang, istirahat yang cukup, dan menghindari stres adalah langkah utama mencegah infeksi virus. Pendapat ini benar karena A. Tindakan tersebut meningkatkan produksi virus baik dalam tubuh. B. Langkah-langkah tersebut memperkuat sistem kekebalan tubuh. C. Pola hidup sehat langsung membunuh virus dalam tubuh. D. Virus dapat menyerang orang yang tidak stres. Jawabannya B. Langkah-langkah tersebut memperkuat sistem kekebalan tubuh. Pola makan seimbang, istirahat cukup, dan menghindari stres membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Sistem imun yang kuat membuat tubuh lebih siap melawan patogen termasuk virus. Sekian video tentang cara mencegah penyebaran virus. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian ya. Sampai jumpa di video berikutnya.